Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa Islam dan iman serta nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita bisa meluangkan sedikit waktu untuk bertafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tafsir Al-Quran, yaitu surat Al-Lail. Surat Al-Lail, yang mana artinya malam. Al-Lail itu malam. Ada 14 ayat ya. Surat Al-Lail ada 21 ya. 21 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal laili idza yaghsha. Ya. Surat Al-Lail menika adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah atau sebelum hijrah. Ya. Kandungannya surat-surat Makkiyah itu lebih menekankan pada akidah, keyakinan, untuk menguatkan pada fase Mekah, untuk menguatkan keyakinan kepada Allah, akidah, keimanan. Jadi banyak sekali di surat-surat Makkiyah itu yang mengingatkan tentang hari akhir, tentang hari kiamat, yang mana dengan itu bisa menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka. Allah taala berfirman pada ayat yang pertama, wal laili idza yaghsha, demi malam. Jadi Allah kembali di sini bersumpah, bersumpah dengan tujuan untuk menguatkan dari apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Allah taala bersumpah dengan waktu, zaman, yaitu malam hari, yang mana pada malam hari tersebut adalah waktu di mana hamba-hambanya itu melakukan aktivitas yang berbeda ketika di pagi hari. Mungkin ada yang kebanyakan itu istirahat, karena malam hari itu Allah jadikan untuk istirahat. Tapi ada juga yang bekerja, ada yang nongkrong di wedangan misalnya. Jadi bermacam-macam kehidupan malam, bermacam-macam kehidupan malam.
Allah Ta'ala bersumpah demi malam jika telah gelap. Idza yaghsha itu apabila gelapnya sudah gelap sekali. Ya, kalau maghrib itu belum yaghsha. Ya, maghrib itu kadang masih ada cahaya ya, merah atau kuning. Ya, kalau yaghsha berarti dia sudah menyeluruh gelapnya, sudah rata. Ketika malam sudah mulai gelap ini, kondisi atau waktu malam yang sudah mulai gelap itu ada aktivitas yang memang semuanya ini melakukannya, yaitu mereka pulang kembali ke tempat ternyamannya, yaitu rumah. Waktu inilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumpah. Ya. Di waktu yang mana mereka manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala pulang ketika malam hari. Kemudian di malam hari ini adalah waktu untuk beristirahat dari capeknya kerja di pagi hari. Tapi saya bilang tadi bahwa ada yang bekerja di malam hari. Ya, di pagi harinya mungkin bekerja, mungkin tidak. Tapi ada yang bekerja di malam hari juga. Dan ini ya ada beberapa saudara kita yang mungkin kerjanya memang malam. Ya, misalnya bis itu selalu malam ya, pengiriman itu selalu malam. Dan kalau kita lihat sekarang itu tidak ada sepinya, Pak. Memang ada manusia yang kerjanya di pagi dan kerjanya di malam. Kalau kita perhatikan di jalanan malam hari itu ternyata ramai. Ya, dan tol misalnya itu kalau naik bis yang berangkatnya malam itu ternyata ramai di dalam tol itu. Masih ada yang mencari rezeki, masih ada yang bekerja, harus menyampaikan penumpang atau barang-barang yang dikirim. Tapi secara keseluruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan malam ini tempat untuk nyaman, tempat untuk beristirahat, tempat untuk kembali ke rumah, tempat ternyaman untuk istirahat ya, dari capeknya pagi hari. Dan juga Allah melanjutkan ayat yang kedua, wan nahari idza tajalla. Dan Allah bersumpah kembali dengan waktu siang. Waktu siang. Yaitu Allah bersumpah demi waktu siang apabila dia telah nampak, ya, telah jelas ya kepada seluruh makhluk. Maka waktu ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumpah, yaitu karena pada waktu itu seluruh makhluk, seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, memanfaatkan cahaya dari siang hari tersebut. Ada yang untuk menjemur, ya, dimanfaatkan untuk bekerja, untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Wantasharu fi masalihihim, dan juga di waktu itu mereka mencari kebaikan-kebaikan dunia mereka. Dan juga ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan di sini ma-nya itu wama. Dijelaskan bahwa ma-nya itu jika seandainya adalah ma mausulah yang nyambung dari sebelumnya, berarti artinya Allah itu bersumpah terhadap dirinya sendiri. Dan tidaklah Allah bersumpah yang mana bi'annahu khaliqud dzukur wal inas, bahwa Allah lah yang menciptakan laki-laki dan perempuan.
Ini yang diciptakan Allah cuma dua ini, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang ketiga atau yang keempat. Ya. Dan ini berpasang-pasangan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Ya. Jadi Allah ciptakan itu berpasang-pasangan, nggak ada yang sama. Ya, nggak ada yang sama. Perempuan, perempuan, nggak ada. Laki-laki, laki-laki, nggak ada. Allah ciptakan laki-laki, perempuan, pas. Kenapa saya sampaikan ini? Kondisi kita pada saat ini, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu gempuran dari budaya barat untuk melegalkan, ya, waliyadzubillah, perbuatan kaum Lut, yaitu sesuka sesama jenis. Ya, Indonesia ini menjadi target yang gencar sekali, yang dibiayai dari orang-orang kafir barat sana. Ya. Anak-anak mudanya itu disusupi pemikiran-pemikiran menyimpang. Ya. Ada yang suka sama jenis, waliyadzubillah. Ini harus kita sadari dan kita selalu ingatkan, jaga keluarga kita. Beberapa waktu lalu MUI kita, Majelis Ulama Indonesia, ya, dengan taufik dari Allah, kemudian kegigihan MUI dan kesolidannya bisa menolak kunjungan dari Amerika yang mereka itu adalah kaum seperti itu, pelangi istilahnya, kaum pelangi yang suka sama jenis. Ya, alhamdulillah ulama-ulama kita kuat. Mereka akhirnya apa? Pulang, nggak jadi pergi ke sini. Ya. Apa tujuan mereka ke sini? Mengkampanyekan itu. Ya. Penyimpangan-penyimpangan itu yang tidak wajar, tidak manusiawi itu. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, pasangannya perempuan, bukan laki-laki juga, atau perempuan dengan perempuan, tidak. Ini saya sampaikan supaya kita lebih waspada, ya, karena di luar sana, ya, yang namanya pemikiran-pemikiran menyimpang tentang masalah ini itu kencang sekali, Pak. Ya, hati-hati. Jadi kalau seandainya ma-nya tadi, kita kembali lagi, kalau ma-nya itu adalah ma mausulah, ya, mausulah itu berarti Allah bersumpah dengan dirinya, ya, bahwa Allah lah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi berarti wa-nya itu adalah wa qasam juga, wawu yang untuk bersumpah. Dan kalau seandainya ini versi yang kedua, ma-nya itu adalah ma masdariyah. Ma masdariyah itu, ya, sebagai masdar. Berarti Allah bersumpah dengan makhluknya yang laki-laki dan perempuan. Ya, jadi bisa dibedakan, ya. Kalau ma mausulah berarti Allah bersumpah dengan dirinya sendiri bahwa Allah lah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ma masdariyah berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang laki-laki dan perempuan. Dan Allah sebutkan ayat yang ketiga ini, bahwa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Allah ingin memberikan pesan yang sangat berharga buat kita semuanya, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan tentang sempurnanya hikmah Allah, bahwa Allah itu memiliki hikmah yang sangat sempurna. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dari semua jenis makhluk pasangannya, laki-laki, perempuan. Hewan juga laki-laki, perempuan.
manusia laki-laki, perempuan. Jin juga laki-laki, perempuan. Bahkan pohon juga ada yang laki-laki dan perempuan. Ya, mungkin bapak-bapak lebih tahu di sini. Ada pohon, misalnya kelengkeng saja ada yang katanya laki-laki dan perempuan. Betul tidak, Pak? Ya. Bahkan kurma itu juga ada laki-laki dan perempuan pohonnya. Jadi kalau tidak dikawinkan nggak akan berbuah. Ya. Jadi ini hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin disampaikan, pesannya ini, yaitu Allah ciptakan dari setiap jenis makhluk berpasang-pasangan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu supaya kita ini berpikir bahwa kalau seandainya Allah ciptakan laki-laki semuanya, lah sing lahirkan siapa? Kalau Allah menciptakan perempuan semuanya, ini nggak ada generasi penerusnya. Jadi manusia ataupun hewan ataupun makhluk yang lainnya tidak akan berlangsung lama hidupnya kalau laki-laki semua, kalau perempuan semua. Nggak ada penerusnya. Jadi di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa hikmah Allah dari menciptakan laki-laki dan perempuan itu supaya ada generasi berikutnya. Manusia terus ada. Ya kalau diciptakannya Adam semuanya kan nggak ada kita sampai sekarang. Kalau Hawa semuanya juga nggak lahir kita. Makanya Allah ciptakan ya berpasang-pasangan laki-laki perempuan. Ini hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita langsung menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Karena Allah menciptakan itu tidak sekedar menciptakan, tapi ada hikmahnya. Ya. Tidak sembarang ciptaannya seperti ini sudah, tidak. Tapi Allah ya jadikan hikmah di situ. Ada pelajarannya di situ. Ya. Bagi orang-orang yang berpikir, yang mau menggunakan akalnya. Dan ini sebagai pondasi kita, Bapak-bapak Ibu, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memang ini sunnatullah, ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Sebagai apa? Sebagai ya keyakinan kita yang kuat untuk membendung pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi. Dan ini kewajiban kita setelah mengetahui ilmu ini untuk menyebarkan ilmu ini ke saudara-saudara kita supaya tidak terjangkiti penyakit-penyakit yang seperti itu. Ya. Karena sekarang itu nilai-nilai agama itu diabaikan. Ya, anak-anak muda sekarang itu tidak peduli dengan, banyak yang tidak peduli dengan agamanya. Yang penting dia carinya bahagia, ya, nggak tahu caranya gimana bahagia versi mereka. Terutama yang muda-muda ini, generasi penerus ini, Pak. Ya. Kalau yang sudah sepuh-sepuh ini tugasnya memberitahu yang muda-muda. Ini karena apa namanya? Kampanyenya sangat gencar sekali. Ya, bahkan ya, saya cerita ya, kemarin Piala Dunia itu kan mereka bisa apa? Bisa memaksakan untuk mempromosikan, mengkampanyekan ya penyelewengan tersebut dengan apa? Menaruh ban kapten itu warnanya pelangi. Ini adalah produk mereka.
yang dipaksakan. Tapi akhirnya apa? Tuan rumahnya tidak menyetujui. Karena Qatar adalah negara Islam, tidak terima yang seperti itu. Suka dengan sesama jenis. Akhirnya tuan rumahnya kuat. Ya. Jadi ini saya sampaikan kembali lagi bahwa ini memang sudah ya levelnya itu parahnya sudah sangat mengerikan, Pak. Ya, mereka menyelip-nyelipkan itu dimanapun. Ya. Mengkampanyekan itu dimanapun, bahkan dalam dunia olahraga, ya sepak bola, itu mereka bisa ya berkampanye di situ untuk menyerukan suka sama jenis, minta diakui, Pak, bahwa mereka legal bukan ilegal. Waliyadzubillah. Ya. Mereka ingin dilegalkan nikah sama jenis. Alhamdulillah. Allah musta'an. Ya. Apa nggak baca sejarahnya Nabi Lut? Bagaimana Allah menghukum kaum Nabi Lut yang suka dengan sama jenis? Nah, ini nilai-nilai agama seperti ini perlu kita ulangi lagi, tanamkan lagi ke anak-anak kita, sebarkan seluas-luasnya, baik kita kokoh dalam pendirian agama ini. Ya. Terus perilaku-perilaku menyimpang ini sudah mulai nampak juga di ya layar televisi kita. Kita lihat acara-acara yang nggak ada faedahnya sama sekali, yang isinya cuma ketawa-ketawa, nggak jelas. Itu laki-lakinya badannya maco, tapi apa? Ngomongnya, cara berperilakunya menyerupai wanita. Ini kan ajaran nggak baik disebarkan di televisi-televisi. Nah, bahayanya ditonton oleh anak kita, diikuti. Dan ini banyak sekarang justru merajalela. Oh, dia bisa terkenal dengan gaya tersebut, saya akan ikuti supaya saya terkenal. Ini bahaya sekali. Larinya ujung-ujungnya suka dengan sama jenis. Calanan kok kemenye, ya. Secara akal kita, fitrah manusia, budaya ya Indonesia nggak ada yang seperti itu. Itu dipaksakan dari Barat supaya masuk ke Indonesia. Indonesia ini budayanya pejuang, pahlawan perang, ya gigih semuanya. Nggak ada yang seperti itu. Nah, ini budaya Barat yang mulai dimasukkan dengan kencang di Indonesia. Bahaya. Ini pondasi yang harus kita benar-benar pegang dan harus kita sebarkan, ajarkan ke saudara-saudara kita. Ya, karena ini sekarang ini lagi gencar-gencarnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta." Ya. Ya, ini adalah yang dijadikan sumpah Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan bahan sumpah Allah. Ya. Istilahnya adalah muqassam alaih. Jadi misalnya saya pengen memperkuat ucapan saya ini dengan sumpah. Nah, sumpah ini yang memperkuat ucapan saya. Intinya di sini, Pak. Jadi sumpah-sumpah yang Allah sebutkan di 3 ayat pertama ini adalah untuk ini. Inna sa'yakum lasyatta. Ya. Sesungguhnya semua usaha keras kalian, usaha kalian itu, amal kalian itu, ayyuhal mukallafun la mutafawitun tafawutan katsira. Ya. Sesungguhnya amal-amal kalian, usaha kalian itu sangatlah berbeda-beda, dan perbedaannya itu banyak. Ya, perbedaannya banyak. Yaitu tergantung pada amalannya dan
kadarnya, jadi kualitas dan kuantitas dari amalan tersebut. Ya, kita semua sadari ada yang memang Allah berikan ya kemudahan untuk bisa beramal soleh yang banyak dan istiqomah dan juga amalannya ikhlas, masya Allah. Tapi sebagian kita juga ada yang masih berusaha untuk mengistiqomahkan satu amalan, misalnya sholat berjamaah, ya kadang bolong, kadang enggak, masih berusaha terus. Ya. Jadi Allah di sini sampaikan bahwa Allah bersumpah, ya amalan-amalan kalian itu berbeda-beda, ya, dan banyak, ada yang sedikit, ada yang ya berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Wa bihasabil ghayatil maqsudati bitilkal a'mal, dan juga tergantung pada tujuan mengamalkan hal tersebut. Ada yang tujuannya lillahi ta'ala, ada yang tujuannya riya, ada yang tujuannya sum'ah, ada yang tujuannya mencari posisi, ada yang tujuannya banyak tujuannya. Ya. Itu tergantung dari tujuan-tujuan masing-masing. Hal huwa wajhullahil a'lal baqi fayabqa as-sa'ya lahu bibaqaihi. Kalau tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal dan abadi, maka amalannya pun akan kekal dan abadi. Tidak terhapuskan sampai kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekal abadi. Karena di akhirat nanti semuanya akan terlihat. Jadi amalan kita jangan dikira di dunia saja, Pak. Di akhirat nanti masih berlanjut pahalanya atau dosanya. Tapi kalau ya tujuannya itu bukan Allah Subhanahu wa taala, riya misalnya, pengen dilihat, pengen didengar, pengen dapat suara, ya, pengen dapat posisi, pencitraan, pengen viral dan lain sebagainya dengan istilah-istilah itu, maka itu tidak akan kekal. Tidak akan kekal. Misalnya orang yang beramal bukan untuk Allah, tapi dia beramal atau menyembah kepada selain Allah, menduakan Allah, atau istilahnya syirik. Orang yang menduakan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Dan dari ayat yang lain, la yahbitanna amal. Jadi Allah akan hapuskan seluruh amalannya, gugur amalannya. Kemudian dalam ayat yang lain, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan seluruh amalan orang-orang kafir tersebut di hari kiamat. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan amalannya itu berterbangan seperti debu, nggak berarti. Kita nggak mau, nggak mau sudah capek-capek beramal, tapi ternyata nanti di akhirat hanya seperti debu yang berterbangan, tidak ada artinya. Nah, itu tergantung dari apa? Niat kita, tergantung dari tujuan kita. Innamal a'malu binniyat. Ya, amalan-amalan kita itu terlihat dari niatnya. Makanya berbeda-beda kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ada yang niatnya untuk yang lainnya. Makanya Allah berfirman di sini, amalan kita
berbeda-beda. Maka kalau seandainya amalan itu langgeng, kekal abadi, itu akan memberikan manfaat kepada pelakunya. Atau sebaliknya, kalau amalan tersebut itu hangus, hancur, ya, maka pelakunya tidak bermanfaat dengan amalan tersebut, tidak akan memberikan manfaat kepada pelakunya. Wa hadza kullu amalin yaqsidu bihi ghayra wajhillah. Dan amalan-amalan yang tidak bermanfaat, yang gugur, tidak berarti, itu adalah amalan yang dikerjakan dengan tujuan kepada selain Allah, dengan tujuan-tujuan dunia, tujuan-tujuan jabatan, posisi, dan lain sebagainya, atau yang lain-lain, viral, atau yang lainnya, bukan karena Allah. Maka amalan tersebut tidak akan kekal dan tidak bermanfaat bagi pelakunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memisahkan, ya, kedua golongan ini. Golongan yang amalannya itu karena Allah dan bermanfaat, kekal abadi, dan golongan yang amalannya bukan karena Allah dan dia tidak kekal dan tidak bermanfaat. Pada ayat selanjutnya Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun yang pertama adalah orang yang a'ta, memberikan, berinfak, bersedekah, yang memberi makan, memberi santunan, dan lain sebagainya. Atau dia, ya, beribadah, ya, dengan mengerjakan ibadah yang maliyah, ibadah harta, zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya, kafarat, nafkah, ya, dan lain-lainnya. Dan juga maksudnya adalah orang tersebut juga mengerjakan ibadah badannya yang dikerjakan oleh badan, sholat, ya, kemudian baca Al-Quran, berdoa, dan lain sebagainya, puasa. Dan ibadah-ibadah seperti yang haji misalnya, umrah, yang membutuhkan biaya. Jadi golongan yang pertama adalah orang-orang yang beribadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia wattaqa, bertakwa. Bertakwa artinya dia meninggalkan dari apa yang Allah larang, menjadikan, ya, membuat benteng antara dirinya dengan api neraka dengan cara meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjauhi maksiat, ya, menjauhi yang haram, nah, dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian ini sifat yang pertama, man a'ta wattaqa. Yang pertama a'ta, ya, memberi, beribadah dengan memberi, contohnya memberi zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Wattaqa, bertakwa, menjauhi larangan Allah. Kemudian sifat yang berikutnya, wa saddaqa bil husna. Ya, wa saddaqa bil husna. Apa artinya saddaqa bil husna? Maksudnya adalah saddaqa bila ilaha illallah. Dia mempercayai, mengimani la ilaha illallah.
mengimani dan mempercayai, tidak hanya mengucapkan saja, tapi juga mempelajari la ilaha illallah itu. Wa ma dallat alaihi min jami'il aqaid ad-diniyah wa ma tarattaba 'alaiha min al-jaza'il ukhrawi. Jadi dari kandungan la ilaha illallah dia pelajari, dia tahu artinya, dia tahu maksudnya, kemudian dia imani. Karena di dalam la ilaha illallah itu ilmunya sangat luas sekali. Ya. Termasuk keyakinan, keimanan dalam agama, termasuk di la ilaha illallah. Kemudian kehidupan di akhirat, balasan di akhirat itu masuk di makna la ilaha illallah. Maka dengan itu semua pemahaman, ilmu, kemudian dia yakini dan dia jalankan konsekuensinya, maka Allah Subhanahu wa taala fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan baginya, bagi orang yang mengerjakan ketiga hal tadi, a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Maka Allah akan mudahkan baginya seluruh urusannya, dan Allah mudahkan baginya seluruh kebaikan, dan Allah mudahkan baginya meninggalkan kejelekan. Jadi Allah mudahkan seluruh baginya apa? Seluruh urusannya Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan kebaikan, dan yang ketiga Allah mudahkan baginya meninggalkan keburukan. Bersedekah, berzakat, berinfak, bersedekah, kemudian bertakwa, menjauhi larangan Allah, dan mempercayai la ilaha illallah. Jadi yang pengen kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya, kerjakan ini. Kalau yang hartanya sudah melampaui batas zakat, kemudian waktunya sudah sampai satu hal, keluarkan zakatnya. Kalau punya hartanya belum sampai zakat, ya punya harta tapi nggak banyak, infakkan, sedekahkan ke masjid, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pendidikan, untuk sekolah, sosial, ibadah, dan lain sebagainya. Ya, pesantren. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusannya, mudahkan mendapatkan seluruh kebaikan, dan mudahkan dijauhkan dari keburukan. Allah mudahkan itu semuanya. Kenapa? Karena dia telah mengerjakan sebab-sebab untuk mendapatkan kemudahan di dunia. Ini caranya. Jadi kalau sama harta masih megang terus, susah keluarnya, maka Allah susah juga bantu dia. Allah susahkan urusannya. Jadi kalau pengen kemudahan, banyak-banyak atau memberi, sedekah, infak, zakat, dan lain sebagainya. Dan bertakwa, jauhi hal-hal yang haram, jauhi hal maksiat. Wa saddaqa bil husna, dan percaya, yakini, imani dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian wa amma man bakhila wastaghna. Ini kebalikannya. Kalau yang pertama tadi lomo, ya, sering memberi di jalan Allah, zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang bakhila, pelit, medit, util, dan lain sebagainya. Nggak mau keluar duit. Hitung-hitungan ada, Pak. Dia
punya perusahaan banyak garment. Tapi ketika ya, didatangin takmir masjid untuk kegiatan Ramadan, mikir yang lainnya berapa, biasanya yang lain ngasih berapa, padahal dia punya perusahaan banyak garment. Ini pengalaman pribadi, saya minta. Tapi apa? Ngontok ke duit uangnya. Masjid itu buat kegiatan masjid, ibadah susah sekali. Maka Allah berfirman, wa amma man bakhila wastaghna. Maka orang yang pelit, tidak mau infak yang wajib, yaitu zakat, tidak mau zakat, ramudeng zakat. Di Islam itu ada kewajiban zakat sebenarnya. Tapi banyak yang nggak tahu. Nih, orang-orang kaya Islam tuh banyak nggak tahu zakat. Makanya nggak pernah keluar zakat. Aturan-aturan zakat itu ada dalam Islam. Dan banyak dari pengusaha Muslim, pengusaha yang beragama Islam, banyak yang belum tahu masalah ini. Nah, tidak mau ngeluarin uang baik yang wajib ataupun yang sunnah yang seperti sedekah, infak dan lain sebagainya. Wastaghna, dan dia merasa cukup dari Allah, serah butuh ibadah. Ibadah ini kan kanggone ngomong miskin melarat. Ibadah jaluk donga kok nek wis dadi sugih lali, enggak butuh lagi sama Allah. Udah dikasih apa yang diminta, kemudian tidak butuh lagi sama Allah. Udah, aku sudah dapat apa yang saya minta sama Allah, udah cukup, enggak usah lagi datang sama Allah, beribadah kepada Allah. Ini namanya wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia berdusta dengan la ilaha illallah. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia untuk hal yang sulit. Lebih yang mudahkan tapi yang sulit. Jadikan urusannya sulit semuanya. Angel untuk dapat kebaikan itu angel. Jadi urusan dipersulit sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang mungkin disampaikan pada malam hari ini. Tinggal beberapa ayat lagi, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Aku qouli hada billahi taufik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita hidayahnya, taufiknya untuk melakukan amal-amal soleh dan menjauhkan dari hal-hal yang haram dan maksiat, serta selalu menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Inna waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.